Menentukan sumber data. Hai anak-anak ibu, ketemu lagi kita dalam membahas sosiologi. Materi kita sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan variabel. Sekarang kita lanjut bagian yang ke B, yaitu bagian B, yaitu menentukan sumber data. Sumber data dalam penelitian merupakan sumber subjek data yang dapat diperoleh langsung dari masyarakat maupun bahan-bahan kepustakaan, antara lain responden, benda mati, benda hidup, dan catatan-catatan. Nah, untuk sumber data, diantaranya itu yang pertama adalah populasi. Populasi merupakan sekumpulan unit-unit elementer atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel yang memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini kita bisa ambil contoh, misalnya kita ingin meneliti tentang faktor kenakalan remaja yang ada di SMA Negeri 1 Ononrunggu. Nah, kalau disebutkan populasi menunjukkan tanda-tanda populasi, yaitu seluruh. Misalnya kita ingin meneliti di SMA Negeri 1 Ononrunggu, maka populasinya adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Ononrunggu. Nah, di sini jumlah seluruhnya itu jumlah seluruh siswa SMA Negeri 1 Ononrunggu itu kurang lebih ada sejumlah 450 orang. Nah, maka kesimpulannya populasi itu seluruh siswa SMA Negeri 1 Ononrunggu. Atau misalnya populasi itu adalah masyarakat Ononrunggu, berarti populasinya seluruh masyarakat Ononrunggu gitu. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sampel. Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk penelitian yang sifat dan karakteristiknya dapat mewakili populasi sebagai subjek penelitian. Nah, ada beberapa cara untuk menarik sampel. Menurut Slovin, rumus Slovin itu sampel itu untuk menarik sampel rumusnya ada, yaitu N. Sampel itu dilambangkan dengan N kecil ya. Ini sampel. Nah, kalau populasi itu N besar. Oke, sampel sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dalam kurung E kuadrat. Ada juga menurut Sugiono. Kalau menurut Sugiono, ini dia memberikan tabel ya, namanya tabel Krejcik. Kemudian ada lagi menurut Winarno Surakman. Menurut Winarno Surakman, populasi itu, misalnya populasi ada 100 orang, maka sampelnya itu adalah diambil 50% dari populasi dari 100 orang. Berarti ini adalah sebanyak 50 orang. Nah, menurut si Sunarno, misalnya populasi itu sebanyak
1000 orang, maka sampelnya adalah 15% dari 1000 orang. Maka sebanyak sampelnya sebanyak 150 orang. Nah, ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu adalah sampel itu ada kata-kata misalnya 15% dari populasi atau 50% dari populasi gitu. Atau kita pakai dari rumus ESIS. Menurut ESIS, jika populasinya lebih kecil atau sama dengan 500, maka sampelnya 10% diambil atau 15%. Jika populasinya lebih besar dari 500, maka sampelnya diambil 25% dari populasi atau 50% dari populasi. Kita masuk ke contoh, misalnya contoh tadi populasi adalah sama dengan seluruh siswa SMA Negeri 1 Onarunggu. Tadi jumlahnya adalah sekitar 450 orang. Nah, kalau menurut di sini Ibu khusus membahas menurut rumus ESIS. Menurut rumus ESIS, jika populasinya itu lebih kecil atau sama dengan 500. Nah, populasinya tadi kan 450 orang. Berarti 450 ini populasinya berarti kan lebih kecil atau sama dengan 500. Nah, berarti di sini sampelnya sama dengan 10% atau 15%. 10% atau 15% dari populasi. Ibu ambil di sini 10% dari populasi. Populasinya adalah 450 orang. Berarti sampelnya adalah 45 orang. Kita masuk bagian ketiga, yaitu teknik penarikan sampel. Di sini ada Ibu berikan buat kalian. Ini adalah peta konsep dari teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ada dua, yaitu probability sampling. Yang kedua non-probability sampling. Probability sampling itu ada 5, sedangkan non-probability sampling itu ada 4. Penjelasannya sebagai berikut. Teknik penarikan sampel secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ini menurut Sugiono. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling yaitu teknik penarikan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dijadikan sampel. Sedangkan yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak, kebalikannya dari yang tadi ya, teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan sampel. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari teknik penarikan sampel ini. Yang pertama, probability sampling. Itu ada tekniknya yang pertama, simple random sampling. Nah, cara menerjemahkannya itu dari belakangnya, simple random sampling. Sampling itu sampel, random itu artinya acak, kemudian simple sederhana. Berarti simple random sampling adalah sampel acak sederhana, yaitu pengambilan anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata. Semua populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Contohnya begini.
Nah, contohnya begini. Contohnya kita ingin meneliti dengan judul penelitian kita yaitu pengaruh handphone terhadap minat belajar siswa SMA Negeri 1 Onarunggu. Nah, kalau seperti ini judul penelitian kita, berarti kita tentukan populasi. Populasi itu adalah populasinya seluruh siswa. Seluruh siswa SMA Negeri 1 Onarunggu. Seluruh siswanya tadi berapa? Itu jumlahnya 450 orang. Ini dia populasinya, ini kan lambangnya N besar. Kemudian sampelnya itu tadi kan sudah kita ambil, sampelnya itu yang ini tadi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Sampelnya 450, berarti ini populasi ya, maaf ya, populasinya 450 orang, berarti populasinya lebih kecil atau sama dengan 500. Maka sampelnya kita ambil 10%-nya. 10% dari 450. 10% dari 450. Berarti sekitar 45 orang. Nah, ketika kita menarik sampel dengan cara sampel acak sederhana, caranya begini. Berarti kan seluruh populasi itu punya kesempatan untuk dijadikan sampel. Nah, kalau dibilang acak, ini ya random itu acak. Caranya begini, kita tulis di secari kertas seluruh siswa, nama seluruh siswa SMA Negeri 1 Onarunggu. Itu namanya sekitar 450 orang. Misalnya kita buat di secari kertas. Misalnya kita buat namanya si Adi. Terus kemudian secari kertas lagi namanya dari huruf A semua dulu ya. Si Ana, Anita. Ini nomor 1, nomor urutnya ya, nomor urut dari daftar nama yang kita ambil dari tata usaha. Itu sumber data kita. Kemudian 4, 5, semua ya sampai nomor urut 8, 9 dan seterusnya sampai nomor urut 450 siswa. Misalnya 450 itu namanya si Jet ya, Zulkifli. Nah, nama-nama ini, nama-nama siswa ini kita gulung di secari kertas kecil sebanyak 450 gulungannya. Kemudian kita buat di apa namanya ya, di toples atau di tempat-tempat yang bisa diaduk. Kemudian diaduk, setelah diaduk kita ambil sebanyak 45 orang yang ini ya, kita ambil 45 orang. Misalnya kita aduk, kita ambil pertama namanya, misalnya kita ambil nomor urut 5. Inilah sampel kita, misalnya namanya nomor urut 5 ini si Dina. Kemudian kita aduk lagi, ada namanya itu nomor urut 12, misalnya ini namanya si Brian misalnya. Nah, itu sampai sebanyak sampel tadi yang sudah kita tentukan ya, sebanyak 45 orang. Seperti mengundi, atau kalau untuk perempuan udah tahu ya namanya jula-jula ya, diaduk di toples, kemudian diambil sebanyak 45 orang. Nah, itu dia jadi sampel kita yang 45 orang ini ya, 45 orang. Nah, kelemahannya di mana?
Kelemahannya di sini karena dia tidak memperhatikan strata. Semua populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Bisa jadi banyak sampel yang kita undi, yang kita tarik nomornya itu bisa jadi barangkali ya itu banyak dari kelas 10. Misalnya kelas 10 20 orang ya, kelas 11 20 orang. Kemudian ini kan 40 masih. Kemudian kelas 12 ini misalnya kita tarik cuma 5 orang. Nah, ini kelemahannya, berarti kan tidak proporsional, tidak seimbang dia. Ya, tapi tidak ada patokan. Kamu harus memilih yang mana untuk menarik sampel. Kita masuk ke bagian ke B. Teknik penarikan sampel yaitu proportionate stratified random sampling. Bahasa Indonesianya sampel acak proporsional berstrata. Proporsional ini maksudnya seimbang. Pengertiannya di sini yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Maksudnya tidak homogen itu tidak sama. Ya, stratanya bertingkat. Misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau stratanya miskin, sederhana, kaya. Kemudian ditarik secara proporsional ya. Contohnya suatu organisasi mempunyai pegawai dan latar belakang yang berbeda, pendidikannya berbeda maksudnya. Maka populasi pegawai itu berstrata, ada tingkatannya. Populasinya adalah 100 orang. Terdiri dari SMA 25 orang, D3 15 orang, S1 30 orang, S2 15 orang, S3 15 orang. Maka jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan secara proporsional adalah caranya begini ya. Jadi kesimpulannya populasi itu tadi adalah populasi seperti yang tadi contoh yang di atas, populasinya sejumlah 100 orang. Populasi 100 orang, sampelnya adalah 50 orang. Nah, ini bagaimana caranya kita mengambil 50 orang dari sebanyak populasi yang 100 orang ini? Kalau dengan cara proportionate stratified random sampling itu berarti dia secara berstrata, stratanya seimbang ya, proporsional katanya. Nah, caranya begini. SMA tadi ada jumlah yang SMA tadi 25 orang. Berarti kita buat 25 dibagi 100 dikali 50. Kemudian D3 itu 15 orang. 15 dibagi 100 dikali 50. Kemudian S1 sama dengan 30 orang, berarti 30 dibagi 100 kali 50. S2 sama dengan 15 orang, 15 dibagi 100 dikali 50. S3 itu sama dengan 15 orang, 15 dibagi 100 dikali 50. Nah, setelah kita hitung, ini jumlahnya adalah 12 orang. Ini 8 orang. S1 ini sebanyak 15 orang. Kemudian S2 8 orang. S3 ini kita genapkan, ini 7 orang. Supaya pas ini adalah sebanyak 50 orang. Nah, ini jadi dia seimbang. Tidak seperti yang tadi itu kan secara acak, sederhana. Nah, setelah dia
udah dapat seimbang dari SMA itu 12 orang diambil, D3 8 orang, S1 15 orang, S2 8 orang, dan S3 7 orang. Caranya begini cara mengambilnya. Karena kan ini dibilang acak. Kalau dibilang dengan cara acak atau random, ini berarti diundi ya. Nah, kita buat begini. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama kita data namanya pegawai yang tamatan SMA ini yang sebanyak 25 orang ya, 25 orang. Kemudian kita undi namanya, kita ambil sebanyak 12 orang. Ini yang SMA tadi ya. Kemudian yang D3. Ini kita tulis namanya di secari kertas seperti yang tadi, itu semuanya jumlahnya ya. 15 orang kita tulis namanya di secari kertas, kemudian kita buat di tempat ya, kemudian diacak, diaduk, kita ambil sebanyak 8 orang. Begitu juga seterusnya sampai S1. Ini kita tulis namanya sebanyak 30 orang, kita ambil hanya 15 orang. Kemudian S2, kita tulis namanya di satu tempat itu sebanyak 15 orang, yang kita ambil hanya 8 orang. S3, itu ada 15 orang, kita tulis namanya di secari kertas, kemudian kita undi, kita ambil 7 nama atau 7 orang. Itu dia jumlahnya sebanyak 50 orang. Kita masuk ke bagian C, yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu sampel acak berstrata tidak proporsional, yaitu teknik yang menyatakan bahwa digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Maksudnya seperti ini, tidak perlu kita buat perhitungan seperti ini ya, langsung aja kita tentukan sendiri. Misalnya begini, kita ambil populasinya yang tadi ya, populasinya di sekolah lah contohnya, populasinya itu sebanyak 450 orang. Populasi seluruh siswa SMA Negeri 1 Norunggu itu 450 orang. Kemudian sampelnya kita ambil ini sebanyak 45 orang. Nah, kalau dia tidak proporsional, kita tidak buat perhitungan seperti ini. Langsung aja kita buat, kita tentukan aja sendiri. Misalnya ini sampelnya 45 orang, misalnya kita buat tetapi kan tetap strata, kita harus tetap memperhatikan stratanya. Strata itu tingkatan atau tingkat ekonominya seperti itu. Nah, stratanya di SMA kan ada strata kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, langsung kita tentukan seperti ini. Kelas 10 ada, kita ambil sampelnya tanpa kita buat perhitungan seperti yang tadi. Langsung kita tentukan kelas 10 misalnya 20 orang. Kelas 11 kita buat misalnya 15 orang. Kelas 12, nah berapa ini supaya bisa 45 orang? Berarti 30, ini berarti sebanyak 10 orang. Nah, ini dia tidak proporsional, maksudnya tidak seimbang. Kan ini tidak seimbang, tidak ada perhitungan seperti ini. Ini baru seimbang. 25 dibagi 100, misalnya harus seimbang. Kalau seharusnya seimbang, maka perhitungannya seperti ini. Jumlah misalnya kelas 10 jumlahnya 30 orang, berarti 30 salah ya, 150. Misalnya 150 dibagi 450 dikali 45. Nah, ini harus buat perhitungan seperti ini supaya seimbang sampai kelas 11, kelas 12. Nah, karena tidak seimbang, maka nggak perlu dibuat perhitungannya. Nah,
Setelah sudah kita tentukan ke 10 20 orang, 11 12 orang, plus 12 10 orang, tetap juga ujung-ujungnya dengan cara acak random ya, kita di satu tempat ini kita buat keseluruhan kelas 10, seluruh kelas 10. Nah, setelah itu kita undi seperti yang tadi, kita ambil, kita tarik namanya sebanyak 20 orang. Kemudian kita buat dia juga di satu tempat seluruh siswa kelas 11. Ya, seluruh kelas 11. Itu namanya kita buat di secari kertas, kemudian kita undi, kita ambil sebanyak 15 orang. Kemudian di satu tempat lagi kita buat nama seluruh siswa kelas 12. Seluruh kelas 12. Kemudian kita tarik, kita undi, kita ambil namanya itu sebanyak 10 orang. Ya, itu kalau dengan cara sampel acak berstrata, tapi dia tidak proporsional, tidak seimbang. Kita masuk ke bagian D, yaitu systematic random sampling. Sampel acak dengan cara sistematis, yaitu menarik sampel dengan cara membuat daftar anggota-anggota populasi secara berurutan. Kemudian ditentukan satu nomor patokan sebagai titik awal menarik sampel. Nomor selanjutnya ditentukan secara sistematis menurut interval tertentu. Di sini ada rumus mencari interval, N besar populasi, N kecil sampel. Kita masuk ke contoh yang tadi, seluruh siswa SMA Negeri 1 Ononunggu. Berarti kita tentukan intervalnya. Intervalnya yaitu N besar populasi. Populasinya tadi adalah sebanyak 450 orang. Kemudian sampelnya itu sebanyak 45 orang. Berarti intervalnya ini adalah interval 10 ya. Oke. Nah, dengan begitu caranya seperti ini. Acak ya. Ujung-ujungnya dengan cara acak ya. Karena ini ada sistem acak random ya, atau random. Nah, caranya seperti ini. Interval 10 itu kita tidak bisa langsung ke nomor urut 10 gitu ya. Kita tentukan dulu nomor urut berapa yang kita tarik pertama. Misalnya kita sudah mendapatkan daftar nama siswa ya, sudah kita dapat informasi dari tata usaha daftar nama siswa SMA Negeri 1 Ononunggu keseluruhannya 450 orang. Ya, kita buat daftarnya. Ini ada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan seterusnya. Dan seterusnya itu sampai nomor urut 450 ya. Nah, intervalnya memang sudah dapat, intervalnya interval 10. Bagaimana cara kita menentukan dari mana kita mulai? Apakah dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10? Ya, caranya seperti ini. Ya, tadi acak ya, random. Yang kita random itu nomor urutnya. Kita mau mulai dari nomor urut berapa? Kita buat di secari kertas. Di secari kertas ini, kertas yang pertama 1, kertas yang kedua itu nomor 2, kertas yang ketiga itu nomor 3, ini kita nomor 4 sampai nomor 10 ya. Dan seterusnya ini cukup sampai nomor 10 saja. Nah, ini kita gulung-gulung, ini yang 1 sampai 10. Ini kita gulung nomor urutnya di kertas kecil, kemudian kita buat di satu tempat, kemudian kita aduk, kita acak, kemudian kita tarik nomornya. Misalnya itu yang ditarik itu nomor 2 misalnya. Nah,
Berarti tadi kan dibilang patokannya kita harus menentukan satu nomor patokan sebagai titik awal. Nah, titik awal inilah yang kita undi itu. Tadi kita undi misalnya dapatlah nomor urut 2. Nah, ini nomor urut 2. Ini nomor urut 2. Misalnya namanya si Ana. Nah, inilah yang jadi sampel kita. Ana, misalnya kita tulis. Nah, ini cuma titik awal. Selanjutnya yang mana kita ikuti interval 10 ini. Ya, kita ikuti interval 10. Nah, setelah itu caranya seperti ini, interval 10. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya ini nama siswa yang nomor urut 12. Misalnya di sini ada si Chandra. Berarti sampel kita yang kedua si Chandra. Begitu. Kemudian interval 10. Hitung lagi 10 interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 21, 22, 23, 24, 25. Nah, tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nomor urut 22 misalnya kita buat si Evi. Ya. Nah, ini kita sampel kita Evi. Begitu selanjutnya kita hitung interval 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Sampai kita dapati sampai sekitar 45 orang, ya. Kemudian kita masuk ke bagian E, yaitu stratified random sampling, yaitu sampel acak berstrata, yaitu sampel yang diambil dengan cara membagi populasi atau atas kelas-kelas atau tingkat. Misalnya tingkatannya dari tingkatan umur, pendidikan, ekonomi, atau yang lainnya. Nah, anggota-anggota setiap sampel diambil dari setiap kelas tersebut, sehingga setiap kelas terwakili dalam sampelnya. Masuk ke bagian F, yaitu cluster random sampling, sampel acak berdasarkan area, yaitu populasi dibagi atas kelompok menurut area atau cluster dengan anggota-anggota yang tidak perlu homogen, maksudnya anggotanya tidak bersama. Kemudian dari sampel cluster ini dipilih lagi anggota-anggota unit yang bisa diambil dari seluruh elemen cluster tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, kita ingin meneliti di seluruh SMA. Seluruh SMA negeri, SMA yang ada di Samosir. Maksudnya seluruh SMA ya, nggak usah negeri pun, swasta juga ikut. Nah, karena berhubung seluruh SMA di Samosir ini kan banyak, berarti tidak ada maksudnya terlalu banyak meneliti untuk seluruh SMA satu anak unggul, karena ini kan populasi. Nah, sampelnya bisa kita ambil seperti ini. Kita bagi dulu atau kita tulis dulu seluruh SMA di Samosir. Misalnya ada 6, 7, 8, 9. Misalnya ada 9 sekolah ya, SMA Negeri 1 Pangururan, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 Parbaba, atau sampai 9 ya. Kemudian caranya seperti ini. Kita hanya ambil sampelnya hanya 3 sekolah misalnya.
3 sekolah. Nah, caranya tetap juga dengan cara acak, dengan cara random. Kita tulis di secari kertas ini nama sekolahnya. Nama sekolah yang nomor 1 SMA Negeri Pengururan. Kemudian nomor 2 di secari kertas nomor 3, di secari kertas nomor 4. Kemudian sampai dia dengan nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, kemudian diundi juga. Ya, kita undi sama seperti yang tadi. Kita gulung-gulung di secari kertas, kemudian kita buat di satu tempat, kemudian diacak. Kita ambil sebanyak 3 sekolah. Misalnya kita tarik. Nah, kita tarik ada muncul nomor urut 1 SMA Negeri 1 Pengururan. Kemudian kita tarik, misalnya keluar nomor urut 5 SMA Negeri 1 Ambarita misalnya. Kemudian ditarik nomor 9 SMA Negeri 1 Onarunggu misalnya. Nah, hanya itu dia ya klasternya, kelasnya. Hanya itu yang dijadikan sampel seperti itu. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling yang bagian A kita bahas di sini tentang purposive sampling, yaitu sampel bertujuan, yaitu cara pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Contohnya meneliti orang-orang yang berpenyakit diabetes, maka sampelnya dicari orang-orang yang penyakit diabetes. Atau contohnya lagi ya, contoh yang lain, ingin meneliti orang-orang yang faktor penyebab usia muda sudah memiliki uban. Nah, dengan demikian berarti sampelnya adalah, karena dia berhubungan seperti ini, sampel bertujuan, berarti dia kita cari orang-orang usia muda yang sudah beruban begitu. Karena dia sampel bertujuan. Kemudian masuk ke snowball sampling atau sampel bola salju, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapat sampel berikutnya. Contohnya seperti ini. Ini sering dipakai oleh anggota kepolisian untuk mencari, misalnya ada sindikat narkoba atau sindikat perampokan. Misalnya didapati satu orang terdakwa misalnya, ya, ini sindikat narkoba. Nah, dari satu orang ini setelah diwawancara ini dari satu orang ini keluar nama-nama yang lain, misalnya keluar namanya 3 orang. Ada misalnya ada nama ya, si A, si B, si C. Nah, dari 3 orang ini keluar lagi namanya, lagi nama kawan-kawan yang lain. Misalnya si D, si E, si F, si G. Nah, dari orang ini keluar lagi nama-nama yang lain. Nah, sehingga seperti ibaratnya seperti bola salju. Nah, ketika bola salju itu menggelinding, bola salju itu kan awalnya kecil. Nah, kemudian dia menggelinding, dia kecil, kemudian jadi besar, kemudian dia jadi makin besar lagi, jadi makin banyak, ya, itu dia, seperti itu.
Baik, kemudian masuk kita ke accidental sampling atau sampel tanpa sengaja, yaitu sampel yang diambil karena kebetulan pada saat itu. Misalnya kita ingin meneliti contohnya ya, pendapat masyarakat tentang politik Indonesia. Nah, kalau dibilang accidental sampling, sampel tanpa sengaja, berarti sampelnya yang diambil ketika kita observasi ke lapangan, siapa saja yang kebetulan kita jumpai, nah itu kita jadikan sampel. Tidak perlu kita melihat stratanya seperti apa, ya, atau dia punya kendaraan, atau dia punya uban, tidak perlu, ya. Kemudian kita masuk ke bagian D, quota sampling atau sampel quota, yaitu pengambilan sampel berdasarkan quota atau jumlah yang sudah ditentukan peneliti. Contohnya begini, kita sudah menentukan, awalnya kuotanya kita sudah menentukan sampel kita itu kuotanya sekitar 40 orang. Nah, kita ambil sampelnya misalnya sudah kita dapati, misalnya kita jumpai ada 1 orang, ini sudah layak kita jadikan sampel ya, kita buat sampel 2 orang, kita jadikan sampel 3 orang, kemudian sampai 40 orang. Nah, setelah dapat 40 orang, ini berarti sampel kita sudah memenuhi. Nah, berarti kalau sudah memenuhi berarti kita sudah layak untuk memberhentikan untuk mencari sampel atau responden kita. Nah, itulah dia perbedaannya non probability sampling dengan probability sampling, ya.